Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 26% lebih dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Masih ada potensi untuk rebound? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham DSNG. Saham DSNG hari Jumat kemarin turun 0,88% ke harga 560. Bisa kita lihat di grafik, secara tren DSNG memang trennya masih bergerak downtrend. Tapi satu minggu terakhir ini sempat mencoba untuk rebound setelah menyentuh 530. Jadi sempat menyentuh 530 mulai bergerak naik, tapi belum sempat menyentuh resisten di 580, DSNG hari Jumat sudah mulai melemah. Dan memang secara tren ini masih bergerak downtrend dan garis EMA50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan untuk DSNG akan membagikan dividen bisa kita lihat sebesar 30 per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 26,3% dari total laba bersih tahun 2022. Dan untuk broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham DSNG. Jadi untuk DSNG, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, secara trend ini saat ini masih harus hati-hati apabila mau entry karena masih downtrend dan harga sekarang masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman saat ini wait and see dulu. Karena masih ada distribusi, saya lihat DSNG masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di 530. Apabila kita pantau 530 ternyata terlewati, DSNG masih ada potensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi saat ini apabila mau entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di 580, karena apabila berhasil break, DSNG berpotensi lanjut naik ke garis EMA 150 di sekitar 615. Selanjutnya saya coba analisa temannya dari saham AALI. Bisa kita lihat AALI 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara tren ini juga sama masih bergerak sangat downtrend. Untuk saham AALI dalam beberapa bulan terakhir ini memang trennya terus bergerak turun. Dan jika kita perhatikan di sini, setelah menyentuh sekitar 7.050, saham AALI mencoba untuk bangkit dan saat ini mencoba untuk naik di atas resisten 7.300. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten EMA50 di 7.625 dan resisten EMA150 di sekitar 8.100. Jadi secara tren memang ini masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin ternyata masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham AALI. Jadi secara tren ini memang masih belum oke, dan secara bandarmologi masih ada distribusi, tapi karena saat ini mencoba untuk naik di atas 7.300, menurut saya AALI apabila teman-teman mau masuk ke watchlist, menurut saya masih menarik untuk coba pantau untuk memanfaatkan technical rebound ini. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi AALI minggu depan berhasil break 7.300. Apabila berhasil break, berusaha baru menarik untuk coba entry karena ada potensi untuk mulai terbentuk high low apabila terkonfirmasi break 7.300. Nah, apabila terkonfirmasi break, saya lihat saham AALI berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 7.550 sampai 7.625 atau di garis EMA 50-nya. Jadi apabila kita pantau ternyata gagal break, sebaiknya jangan entry karena masih akan sideway dan turun kembali menuju 7.050 sampai 7.000. Dan jika kita perhatikan, kenapa ini juga menarik karena bisa kita perhatikan di sini. Saham LSIP saat ini juga mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sektor CPO jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini mulai mencoba untuk rebound. Jadi saham LSIP secara tren juga sebenarnya memang masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA50 150. Tapi dua hari terakhir bisa kita hari Kamis naik lumayan tinggi dan dari sebelumnya di sekitar support 970 naik langsung di atas garis EMA50 saat ini sekitar 995. Dan di atasnya memang masih ada resisten psikologis di harga 1000. Dan hari Jumat LSIP bertahan di harga 1050. Jadi sampai saat ini LSIP belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Tapi ini lebih menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan terkonfirmasi break, LSIP secara tren akan mulai membaik. Dan dari data broker summary jika kita lihat,
ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita pantau beberapa hari terakhir juga mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi LSP jika kita lihat secara teknikal lebih bagus daripada ALI dan DSNG. Saya saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi menurut saya LSP masih bisa dimasukkan ke watchlist, masih bisa coba entry apabila minggu depan bisa bertahan di atas harga 1000. Apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50, LSP secara tren akan mulai membaik. Minimal terkonfirmasi sudah tidak downtrend untuk saat ini, sehingga ada potensi untuk mulai bergerak naik menuju target terdekat di 1030 sampai garis EMA 150 sekitar 1045. Jadi bisa coba swing trade atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan selanjutnya bisa kita lihat saham SIM juga 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik. Untuk saham SIM secara tren atau secara teknikal lebih oke karena saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi LSP masih mencoba untuk break, masih belum terkonfirmasi. Sedangkan saham SIM kenaikan hari Jumat kemarin 2% lebih ke 396 sudah mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi supportnya di sekitar 388. Sedangkan target terdekat memang di sekitar 400, baru target berikutnya di garis EMA 150 di sekitar 406. Jadi tetap selalu saya ingatkan, walaupun secara tren atau secara teknikal sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, apabila masih ada garis EMA 150 selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 150. Karena semua saham apabila berhasil break garis EMA 50 dan gagal break garis EMA 150, trennya belum terkonfirmasi uptrend. Jadi masih ada potensi untuk sideways atau malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Karena bisa kita perhatikan di sini, berhasil naik di atas garis EMA 50, mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break, melemah kembali. Jadi tetap harus hati-hati, jangan terlalu optimis hanya karena berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi tetap lebih oke secara teknikal apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Berarti cara tren, cara pergerakan sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai terbentuk high low. Walaupun belum terkonfirmasi akan uptrend. Dan untuk konfirmasi uptrend kita harus tunggu pergerakan saham SIM atau saham-saham yang sudah berhasil break garis EMA 50 apakah minggu depan berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break baru bisa kita konfirmasi. Dan ada potensi untuk lanjut uptrendnya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga mulai terus bergerak naik. Dan untuk saham SIM jika kita pantau juga kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir masuk akumulasi saham SIM. Jadi saham SIM saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan mengetes 400, tapi untuk teman-teman yang belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, saat ini paling aman bisa wait and see dulu, walaupun memang minggu depan masih ada potensi untuk bergerak naik. Karena saat ini sudah dekat dengan resisten 400, jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali harga 400 bisa menahan kenaikan dari saham SIM. Jadi sebaiknya apabila belum sempat entry, tunggu kembali di garis EMA 50. Itu akan lebih aman daripada FOMO ngejar di harga atas ternyata gagal break dan melemah kembali. Karena 1 minggu terakhir ini SIM memang sudah naik lumayan tinggi. Dari sekitar harga 374 saat ini sudah mendekati harga 400. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau mengejar di harga atas, resiko sudah lumayan tinggi. Karena itu sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Tunggu terkena pullback dulu, karena ingat ini juga belum terkonfirmasi uptrend. Apabila masih gagal break, masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat sudah berhasil beli di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trade stopnya. Selama masih di garis EMA 50 masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.